itu tersebut, aku sangat ketakutan dan tidak ada jalan keluar. Soalnya dia di tengah dan dia menjagaku. Dia seperti ratu yang sedang tertawa. Langsung aku kaget dan bertanya-tanya kenapa aku bisa naik ke lantai atas. Dan aku lupa ingatan tentang itu. Lanjut, tiba-tiba ada temanku datang yang dari sekolah lain. Dia pun bertanya kepadaku seperti ini. Tek 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 tuk 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 tuk. Itu ada koin. Ngapain dia di sini? Hai semua, jangan mendekat kepada dia. Cepat. Lalu pun aku langsung tersenyum karena baru mengetahui saat itu adalah sahabatku masih dulu. Dan aku pikir-pikir dia masih kecil saat ini. Aku bertanya kepadanya, mengapa kamu kecil terus, gak besar-besar ya? Sorry, soalnya aku gak makan vitamin. Jadi ya aku kecil mulu dong. Kalau ada geng itu, nanti kamu bilang aja kayak gini ya. Apa sih lu? Dan kamu langsung ke lantai 1, soalnya kamu udah terjebak di sini. Aku juga punya teman yang awalnya kesini. Dan aku kesini cuma ingin mengantarkan tas kecil ini kepada Lady. Dan kamu sering gak bisa apa-apa, soalnya aku udah perintah kepada orang guru. Tapi kalau kamu seenaknya, berarti kamu dalam keadaan gak sehat nih. Berarti kamu gak ada jalan keluar. Kalau kamu keluar ke bawah terus, tetap aja gak bisa. Hah? Mengapa iya? Iya kok, beneran. Hei Dino, ini ya kan tasmu? Kamu sudah berbilang kepada gurumu dulu? Sudah belum? Sudah kok, tidak apa-apa nih. Ya udah, terima kasih. Ini maaf banget ya, aku nggak bisa menjaga kamu, soalnya nanti kalau aku menjaga kamu nanti aku kayak juga apa ya? Dan dia ketakutan. Gimana nih? Aku sangat ketakutan dan tidak tahu arah jalannya kemana. Tetapi orang itu seperti patung berdiam dan cuma berkedip. Aku punya jalan keluar dan aku jalan dengan hati yang berdebar kencang. Aku langsung jalan ke sana. Tetapi pas aku jalan, gak bisa jalan ke bawah, melainkan diriku malah ke atas sendiri. Tidak aku ke atas, tiba-tiba ke atas sendiri. Dan aku ke bawah terus. Tetap saja tidak bisa. Aku bisa ke bawah, tetapi ada yang seperti menarikku dari belakang. Dan aku sudah jalan kemana kemari. Sebenarnya tadi aku melihat jalan keluar dari toilet tersebut. Dan aku memikirkan mengapa laki-laki tersebut tidak keluar selama ini. Tidak ingin dia terluka. Dia mengaca dan melihat ada tulisan di tisu. Dan dia kaget. Ini kenapa ada tulisan? Kamu tidak bisa kemana lagi selain di sini. Kamu tidak bisa keluar dari kelas dari lantai 2. Dan pintu pun nyala terus. Pintu pun kemana kemari terus. Tetapi dia tidak bisa. Kekunci. Dan aku langsung keluar dong. Dan aku bertanya kepada dia, "Hei, kamu kan sahabatku yang dari dulu." Tetapi dia diam saja seperti patung yang dia inginkan. Dan dia kebingungan kenapa bisa seperti itu terjadi. Langsung dia membuka loker dan melihat ada buku ataupun yang disebut jurnal sebuah anak. Dan dia membaca tersebut dan tiba-tiba dia memiliki satu kertas yang berisi namanya adalah "Jangan copy
Ya udah, kalian jangan copy ya teman-teman. Let's go. Dia baca tersebut lagi. Ternyata dia ada tulisan, kalau yang kamu menemukan bernama Queen, ia itu adalah rambut warna pink, mata warna pink kuning, yang memakai baju warna putih, topi warna pink, baju jaket warna putih, kalung pink, dan memakai sepatu kelinci. Dia bertanya-tanya dong, kenapa Salmula tiba-tiba seperti ini? Dan dia menaruh buku tersebut di situ. Dan tiba-tiba dia tersebut bertanya-tanya kenapa seperti itu terjadi. Dan dia tanpa salahnya membuang kertas tersebut. Padahal kertas tersebut sudah diamankan oleh teman-teman semuanya. Dan dia tanpa berkata-kata apapun, dia membersihkan kaca. Dan kepala sekolah pernah berkata, tidak boleh ada yang membersihkan kaca selain Bu Guru. Dan dia belum tahu. Dan tiba-tiba dia pun ketakutan seperti belum ada yang makan. Dia seperti ketakutan ingin keluar kemana saja, tetapi tidak bisa. Dia sudah kemanapun, tetapi tidak bisa. Dia ingin meminta pertolongan di kamar mandi, ingin bersembunyi, tetapi sahabatnya menemui dia. Tetapi sahabat dia sekarang sudah tidak berkata apa-apa. Aku sudah memarahi dia, aku sudah menangis, aku sudah berkata kepada dia dan senang-senang. Tetapi dia diam seperti tengkorak, tidak ada nyawa. Aku seperti bertanya-tanya dong, mengapa tiba-tiba dia menjadi seperti itu. Tetapi langkah dia seperti kenal. Langkah dia seperti itu. Dan dia menjadi tinggi, sebuah olah yang memiliki. Dia berkata seperti ini. Dia cuman mengulurkan tangan. Dan tanpa ragu, dia salaman. Dan dia berbisik kepadanya, kenapa itu terjadi? Dan dia berkata, kamu udah terjebak di sini. Dan dia takut. Dan dia berkata tersebut lagi, soalnya kamu sudah lama di sini. Dan dia memahami apa cerita yang didapat dia. And akhirnya ada guru yang datang. Bukan guru sih, tapi salah satu murid yang teladan. Dia mendatangi tersebut dan terbilang seperti ini. Hei, kamu ngapain di sini? Kan ini kan lantai 2, nggak boleh dinaikin. Tapi aku salah, gimana nih? Duh, kamu gak ada jalan keluar ya sebelum ini. Tanya teman-teman dulu, harus like dan subscribe. Yaudah guys, like dan subscribe ya. Kalau bisa membantuku, yaudah ikuti aku. Kamu harus jalan ke sini ya. Ini dia berkata, kamu pernah berbohong sama dia? Pernah kok, aku pernah berbohong. Oh, berarti itu jalan keluarmu. Kamu harus minta maaf sebelum menit kehabisan. Dalam 1 menit. 5, 4, 3, 2. Meli, aku minta maaf ya. Kamu sudah terlambat soal atas maaf tersebut. Aku sudah tahu kebohongan kamu dari mana. Kamu tidak bisa di sini. Kamu ingin ke sekolah ini, ingin ke sini, ingin ke geng kita, atau pengen dihabiskan. Tiba-tiba lampu nyala mati. Tidak tahu oleh siapapun, tiba-tiba nyala mati. Ketika tersebut dia menanyakan, dia langsung ketakutan. Gak lama di sini dia langsung kaget dan tiba-tiba terjadilah fenomena tak terkendali. Ya udah guys, kalau